Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dede Putriani Laseh, NIM 19230011, Prodi Akuntansi dari STIA KBP Padang. Saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya dengan judul ISB Corner. Teori. Ini adalah bagian dari pojok ISB ketiga dari The International Journal of Accounting. Selama lebih dari 50 tahun, jurnal telah mempromosikan penelitian dan debat tentang isu-isu pelaporan keuangan global. Tujuan dari bagian pojok ISB adalah untuk berkontribusi pada penelitian dan debat itu dengan memperbaharui pembaca jurnal tentang acara dan publikasi terkait ISB baru-baru ini. Pojok ISB dalam The Journal edisi Juni 2016 meliputi peristiwa dan publikasi sehingga pertengahan April 2016. Pojok ISB ini meliputi peristiwa sejak saat itu hingga pertengahan Juli 2016. Pada Mei 2016, Dewan ISB menyimpulkan pembahasan tentang standar komprehensif baru tentang akuntansi. Untuk kontrak akuntansi, asuransi standar baru akan dikeluarkan sebagai pengganti standar intern IFRS 4 kontrak asuransi saat ini yang dimiliki Dewan. Dikeluarkan pada tahun 2004, standar kontrak asuransi komprehensif baru saat ini sedang disusun, dan Dewan mengharapkan untuk menerbitkan sekitar akhir tahun 2016 dengan tanggal efektif tidak lebih awal dari tahun 2020. Kedua, IFRS 9 instrumen keuangan efektif 1 Januari 2018 dan yang baru standar kontrak asuransi relevan dengan perusahaan yang menerbitkan kontrak asuransi. Kasusnya, 1. Memberi perusahaan yang menerbitkan kontrak asuransi pilihan untuk menghilangkan dari keuntungan atau kerugian volatilitas yang mungkin disebabkan oleh perubahan tertentu dalam mengumpulkan aset keuangan ketika menerapkan IFRS 9 sebelumnya, standar kontrak asuransi baru. Dan yang kedua, memberi perusahaan yang kegiatan utamanya terkait dengan asuransi pengecualian sementara opsional dari penerapan IFRS 9 sampai 2021. Sampel penelitian. Direktur di kantor IFRS Global Deloitte Touch Thomas di Hong Kong tahun 2000 sampai 2010, Direktur Standar Entitas Kecil dan Menengah UKM DSB 2003 sampai dengan 2010. Dalam kapasitas ini, dia membantu ISB mengembangkan standar akuntansi yang mengurangi beban pelaporan keuangan pada perusahaan swasta. Dia bekerja untuk mendahulu ISB, Komite Standar Akuntansi Internasional, di London pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 untuk mengelola proyek pada instrumen keuangan, pelaporan keuangan interim, pelaporan segmen, operasi dihentikan, ekstraktif di industri pertanian, dan pelaporan keuangan elektronik. Teknik analisis data dikumpulkan oleh mantan anggota Dewa ISB Paul Pector, panduan saku 208 halaman, menganalisis penggunaan standar IFRS di 143 yurisdiksi yang mewakili 98% dari PDB global. Ini menunjukkan bahwa standar IFRS diperlukan untuk semua atau sebagian besar entitas publik domestik yang akuntabel, perusahaan yang terdaftar, dan lembaga keuangan. Di 119 yurisdiksi, 83% dari yang disurvei. Sebagian besar yurisdiksi yang tersisa mengizinkan penggunaannya. Hasil dari penelitian. Pada Juni 2013, Dewan ISB mengeluarkan panduan untuk membantu entitas berukuran mikro menerapkan standar IFRS untuk UKM versi 2009 pada tahun 2015. Dewan membuat amandemen terbatas pada standar IFRS untuk UKM setelah tinjauan komprehensif. Amandemen tersebut adalah efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Dewan telah mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan amandemen ini untuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik pelaporan keuangan dan laporan keuangan entitas berukuran mikro.